عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah kajian Majlis Adwa Musalla Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu berada di atas ketaatan dan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lepas dari kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu senantiasa kita memperbanyak tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Karena tidak ada satu amal soleh yang bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan upaya untuk kita melakukan ibadah dan bisa menyambut panggilan muazin kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu memohon kepada Allah, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sungguhnya aku cinta kamu karena Allah. La tada'anna kulla duburi salah an taqula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau tinggalkan ucapan setelah selesai salat, yaitu doa Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, ala zikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmatmu, wa husni ibadatik, dan tolonglah dan bantulah kami atau bantulah aku untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Maka ini adalah satu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu memohon kepada Allah pertolongan di dalam perbaiki kondisi kita, keadaan hidup kita. Kemudian kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Karena Rasulullah SAW berpesan ketika ditanya oleh seorang sahabat bagaimana
seorang itu menjadi pribadi muslim yang baik. Rasulullah mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya, senantiasa zikir, senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi digerakkan lisan kita dan menjadi basah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebaik-baik zikir, ala zikrika, dengan sebaik-baik zikir, wa husni ibadatik, dan kita berada di dalam ibadah kepada Allah dengan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menambah semangat agar kita senantiasa menambah kuantitas dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa berzikir dan senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas tentang keutamaan di antara bulan-bulan yang disebut dengan bulan Al-Hurum, ya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hurum ya, jamak dari haram. Dari haram artinya suci, ya, Masjidil Haram. Masjidil Haram ini adalah masjid yang suci, sehingga bulan Al-Hurum adalah bulan-bulan yang disucikan dan diagungkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Bukhari dan Muslim, seorang muhadits yang diakui keilmuannya, dalam kitab mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abi Bakrah, dari hadis Abu Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatil wada', bahwasanya Nabi sallam berkhutbah dalam haji wada'. Haji wada', haji perpisahan, ya, di mana Nabi hanya melakukan satu kali haji, yaitu hajjatul wada', haji perpisahan. Faqala fi khutbatihi, Nabi bersabda di dalam khutbahnya, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya waktu telah berputar, kahayatihi, seperti kondisinya, yauma khalaqallahu as-samawati wal ard, di mana Allah, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. As-sanah isna ashar syahran, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, ya, bulan-bulan yang disucikan, sehingga di bulan ini diharamkan peperangan, ya, diharamkan melakukan peperangan. Dan kaum Quraisy di zaman itu sangat mensucikan atau sangat menghormati dengan bulan-bulan yang disucikan ini, maka mereka menahan diri dari peperangan di bulan-bulan ini. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, ya, disebut dengan bulan Al-Hurum yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Ini 3 berurut-urut, ya, berturut-turut. Wa Rajabu Mudhar,
alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang satu lagi adalah bulan Rajab Mudhar. Ya, dinisbahkan, disandarkan kepada Mudhar, ini sebuah kabilah di kalangan kaum Quraisy, karena mereka sangat mengagungkan bulan Rajab, ya, dan lebih mengagungkan bulan Rajab daripada kabilah-kabilah yang lain, sehingga disandarkan Rajab ini kepada kaum Mudhar. Alladzi, yang bulan itu adanya antara Jumada al-akhir, ya, Jumada al-akhir dan Sya'ban. Ini adalah pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan-bulan yang dimuliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha diantaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan Ashhurul Hurum. Ini pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan yang 4 ini. Secara khusus Allah melarang kita untuk berbuat zalim di bulan-bulan yang Allah muliakan. Para ulama mengatakan bahwa amal ibadah dilipat gandakan di bulan-bulan Ashhurul Hurum, seperti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Amal-amal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang melakukan maksiat kepada Allah, maka akan dilipat gandakan juga dosanya. Ya, jadi berimbang antara dilipat gandakan pahala kebaikan dan juga dilipat gandakan keburukan, dosa-dosa. Dan ini agar kita menjaga kehormatan dari bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dan kemudian di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam 1 tahun 12 bulan bihasabil hilal, berdasarkan hilal. Fasunnah fi syar'i muqaddarat, fasanatu fi syar'i muqaddaratun bisairil qamari wa tulu'ihi. Setahun di dalam syariat kita ditentukan dengan perjalanan bulan dan terbitnya bulan. La bisairi syamsi wa intiqaliha, tidak dengan perjalanan matahari dan perpindahannya, kama yaf'aluhu ahlul kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini patokan kita di dalam hitungan bulan, mengacu kepada peredaran bulan,
bukan peredaran matahari. Nah, ketika kita berada di bulan Rajab, kemudian untuk menentukan bulan Sya'ban itu ada hilal yang kita lihat. Ya, karena hilal itu ya sudah menjadi sunnatullah. Allah jadikan sebagai petunjuk untuk kita mendapatkan waktu-waktu seperti masuknya atau keluarnya bulan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fungsi daripada bulan. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka para sahabat bertanya tentang hilal. Kenapa hilal itu kecil kemudian mulai beranjak besar, kemudian ketika sudah di tanggal 15 menjadi badron, menjadi purnama. Kemudian setelah sempurna mulai mengecil kembali. Ya, sampai kecil banget dan disebut dengan hilal. Nah, ini ada faidah. Ya. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Qul hiya mawaqitu linnas. Jadi bulan berubah dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu fungsinya adalah untuk mengetahui waktu-waktu manusia. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, dan untuk melakukan haji. Ya, dengan melihat hilal. Nah, maka para sahabat bertanya tentang bentuk daripada hilal. Ya, kenapa hilal bisa begitu? Kenapa dari tanggal 1 berubah ke tanggal 2, berubah ke tanggal 3, berubah terus? Pertanyaan sahabat itu tidak Allah jawab. Ya, tidak Allah jelaskan karena begini, tidak. Karena ini pertanyaan yang tidak manfaat banget. Ya, untuk menjelaskan alasan kenapa bulan itu berubah. Tapi yang paling penting adalah fungsi. Ya, faidah daripada perubahan itu adalah hiya mawaqitu linnas, untuk mengetahui waktu. Wal hajj, dan untuk mengetahui waktu haji. Nah, inilah pertanyaan yang tidak mesti dijawab sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fungsinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika ditanya oleh manusia, Rasulullah ditanya oleh sahabat, dan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhannya, maslahatnya. Ada yang dijawab dengan detail, ada yang dijawab dengan fungsi daripada yang ditanyakan itu, seperti tadi. Ada yang jawaban itu diundur, tidak saat itu dijawab, tapi diakhirkan. Ya, seperti Rasulullah SAW ditanya tentang harta rampasan, al-anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan. Qul anfal lillahi wal rasul. Allah menjelaskan bahwa antara harta rampasan itu hanyalah milik Allah dan Rasul. Allah tidak menjawab langsung ketika ditanya tentang bagaimana pembagian harta rampasan itu. Jadi harta rampasan itu harta yang ditinggalkan oleh musuh ketika mereka kalah. Itu disebut dengan harta rampasan. Ya. Beda dengan al-fai, ya, yang harta itu tidak dilakukan dengan perang, ya, tetapi mereka ya ketakutan sebelum terjadi perang. Nah, maka ketika
sahabat bertanya kepada Nabi tentang pembagian harta rampasan ini, Allah tidak jawab. Tetapi setelah beberapa hari, ya, sudah terselang dengan puluhan ayat, baru Allah jelaskan tentang detail pembagian Al-Anfal, yaitu harta rampasan. Ya, wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi walirrasul, ya, fa anna lillahi walirrasul walil qurba wal yatama wal masakin fa anna lillahi khumusuhu, ya, fa anna lillahi khumusuha walirrasul walil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Jadi dijelaskan setelah beberapa waktu. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa apa yang kalian dapatkan dari perang itu seperlimanya untuk Allah, seperlimanya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang-orang miskin, yatama wal masakin wa ibn sabil. Itu seperlima daripada harta rampasan. Jadi harta rampasan itu seperlimanya untuk Allah, maksudnya untuk kaum muslimin yang du'afa, fakir. Adapun setelahnya itu dibagikan kepada para mujahidin. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Ya, sehingga pertanyaan tentang al-hilal saja Allah tidak menyebutkan langsung jawabannya tentang proses kenapa terjadi. Ya, kecil, gede, kecil lagi. Ya. Tapi itu adalah yang dijawab oleh Allah adalah manfaat. Dengan adanya proses ini, itu yang Allah tampakkan. Ya, yang Allah jawab adalah tentang manfaat. Nah, sehingga dengan kita melihat perbedaan bulan, akan kita ketahui waktu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Yang paling penting itu paling jelas kalau sudah nampak yang disebut dengan purnama Badr. Ya, ini Badr. Kalau di Magelang ada kampung namanya Badron. Ya. Ada orang Magelang enggak? Badri. Oh, Masya Allah. Badri berarti dia ahli Badr. Badron. Jadi Badr sebuah bulan purnama. Nah, itu menjadi satu pertanda bahwa ini sudah ada di pertengahan, ya, pertengahan bulan. Dan dengan perubahan itu Allah mensyariatkan kita untuk melakukan sebuah, ya, amal soleh, yaitu saum, yang disebut dengan ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, seperti hari ini. Ya, tanggal 13 kemarin Kamis, 14, 15. Itu disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Jadi kalau udah tanggal 13 itu cuma warna cerah, cahayanya lebih bersinar. Kemudian tanggal 14, kemudian tanggal 15, 16, 17 terus meredup. Nah, mungkin kalau kita mengkaji tentang fisika, ya, tentang metafisika, ya, ilmu antariksa dan lain-lainnya, kalau kita bekali dengan ilmu agama, ini sangat memungkinkan kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, karena selalu dengan apa? Iman kita. Lihat bulan, ya, kok bisa mengecil sinarnya, Pak, ya, bukan bentuknya, ya. Sinarnya mengecil, kemudian mengecil sampai tumbuh hilal seperti gini, ya. Kemudian nambah lagi ketika tanggal 1, 2, 3, Masya Allah. Nah, maka ilmuwan ini sebenarnya peluang mereka untuk menjadi muslim, ya, orang-orang yang atau ilmuwan dari kalangan Nasrani, Yahudi. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpeluang menjadi orang yang berislam karena mereka faham, ya, bagaimana kejadian-kejadian seperti dalam hal bulan, juga matahari, dan lain-lain.
Nah, maka bulan-bulan seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Amalan apa saja? Ya, amalan apa saja dari ketaatan kepada Allah akan Allah lipat gandakan ya di dalam bulan-bulan seperti ini, khususnya di bulan Rajab. Nah, kemudian ma ta'allaq bi Rajab min ahkam, beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Rajab, yang bulan Rajab ini mendapat perhatian dari orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, bahkan orang-orang jahiliyah dahulu membuat sebuah acara besar di bulan Rajab ini yang disebut dengan Atirah. Al-Atirah. Yadhbahuna dhabihatan, mereka menyembelih sembelihan untuk mengagungkan bulan Rajab. Wa ikhtalafa al-ulama fi hukmiha fil Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan al-atirah dalam Islam. Fal aktsaruna ala anna al-islam abtalah. Kebanyakan para ulama melihat bahwa perbuatan kaum jahiliyah tersebut tidak boleh dalam Islam. Nah, di sini ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, la far'a wala atirah. Jadi tidak ada ya yang disebut dengan atirah, yaitu menyambut mengagungkan bulan Rajab dengan sedemikian pengagungan. Kemudian juga berkaitan dengan bulan Rajab, ma warada fi min as-salati waz-zakati was-siyam wal-i'timar, apa yang berkaitan dengan salat, zakat, puasa dan berumrah di bulan Rajab. Fa amma as-salatu falam yasihha fi syahr Rajab salatun makhsusatun tukhtassu bihi. Adapun salat falam yasih fi syahr Rajab, tidak sahih kabar tentang melakukan salat khusus di bulan Rajab. Ya, wal ahaditsul marwiyatu fi fadl salati raghaib fi awwal laiti jum'atin min syahr Rajab kadhibun wa batilun la tasih. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan salat raghaib yang dilakukan di awal malam Jumat di bulan Rajab itu adalah hadis-hadis yang kadzib, yang dusta atas nama Rasulullah, wa batil dan batil, la tasih, tidak sah, artinya tidak benar tentang adanya salat ar-raghaib. Wa hadhihi as-salat, dan salat ini dinilai oleh para ulama sebagai inda jumhur ulama sebagai salat yang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Wa man zakara dzalika min a'yan al-ulama al-mutaakhirin min al-huffaz, di antara ulama kontemporer yang menyebutkan tentang hukum daripada salat ar-raghaib dari kalangan para ahli hadis, yaitu Abu Ismail al-Ansari wa Abu Bakar bin Sam'ani wa Abu Fadl bin Nasir wa Abu Faraj Ibnul Jauzi. Mereka inilah ulama-ulama yang berpendapat meriwayatkan bahwa salat ar-raghaib yang dilakukan di awal malam Jumat bulan Rajab itu adalah hadisnya hadis batil yang tidak sah. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa innama lam yadhkurha al-mutaqaddimun, para ulama terdahulu
tidak menyebutkan tentang salat raghaib, tentang hukum salat raghaib, li'annaha ahdatsat ba'dahum, karena salat ini dilakukan setelah mereka, setelah di zaman para ulama terdahulu. Wa awwalu ma zaharat ba'da al-arba'imiyah, pertama muncul salat ar-raghaib itu setelah abad ke-4, ya, arba'imiyah, di tahun ke-400. Jadi tahun 300, tahun 200, tahun 100, abad pertama, abad kedua, abad ketiga tidak dikenal namanya salat ar-raghaib. Falidzalika lam ya'rifha al-mutaqaddimun wa lam yatakallamu fiha. Oleh karena itu ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Al-Thawri, Al-Za'i, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Uyainah, mereka tidak pernah membicarakan ini karena tidak dikenal salat ar-raghaib. Wa lam yatakallamu fiha, dan mereka tidak pernah membahas tentang salat ini karena munculnya jauh setelah kehidupan mereka, yaitu di abad yang keempat. Wa amma siyamu falam yasihha fi fadli shaum Rajab bi khususihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi. Dan adapun puasa, ya puasa, maka tidak ada hadis yang secara khusus ya memerintahkan atau menyebutkan keutamaan puasa khusus di bulan Rajab. Ya, tidak ada khusus, ya. Misalkan seminggu 1 sampai 7. Tidak ada hadis yang menunjukkan kekhususan bulan puasa di bulan Rajab. Nah, wa inna ma warada fi siyami ashhurul hurum kulliha, yang ada adalah tentang puasa di bulan-bulan hurum semuanya. Jadi puasa Rajab, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Haji, di bulan Muharram, itu ya disunahkan ya untuk melakukan puasa, perbanyak puasa di bulan-bulan ini. Adapun ditentukan, dikhususkan beberapa harinya, ini yang tidak ada. Jadi kita memperbanyak saum di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, itu suatu yang dianjurkan, memperbanyak saum, tetapi tidak menentukan ya harus awal bulan atau harus sekian hari, ya harus sekian hari. Ini riwayat-riwayat ya di dalam mengkhususkan puasa di bulan Rajab tidak ada yang sahih, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma zakatu faqad i'tada ahlu hadhihi al-bilad ikhraj az-zakat fi syahr Rajab. Bahkan ada sebagian kaum yang mereka mengkhususkan mengeluarkan zakat di bulan Rajab, ya. Jadi menunggu keutamaan bulan Rajab sehingga mereka mengeluarkan zakatnya di bulan Rajab. Wala asla dzalika fi sunnah. Perbuatan mengkhususkan mengeluarkan zakat di bulan Rajab ini pun tidak ada asalnya di dalam syariat. Wala arafa ahadin min as-salaf, dan tidak seorang pun yang tahu dari kalangan ulama salaf, kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, tidak ada yang mengetahui tentang hadis yang mengkhususkan untuk mengeluarkan zakat di bulan Rajab. Ya, walaupun kita yakin beribadah di bulan Rajab itu adalah mufaddal, ya, diutamakan, tetapi mengkhususkan mengeluarkan itu adalah di bulan Rajab, maka ini yang diperselisihkan para ulama. Nah, kemudian wa amma idza hala al-haul
falaysa lahu ta'khir ba'da dzalika 'inda al-aktsarin. Ya, kalau haul itu setahun ya. Kita punya uang dari tanggal 1 Rajab ketemu 1 Rajab lagi ya, haul. Kalau memang kita kena haulnya di bulan Rajab, kemudian kita mengeluarkan di bulan Rajab, itu tidak mengapa, karena itu adalah haul yang ada pada harta kita. Adapun dengan kita sengaja menunggu untuk melakukan zakat di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, maka ini yang tidak dibolehkan. Wa amma al-i'timaru fi Rajab, adapun melakukan umrah di bulan Rajab, maka para ulama khilaf. Ada riwayat dari Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi Rajab, bahwasanya Nabi sallam melakukan umrah di bulan Rajab. Fa ankarat dzalika Aisyah alaihi wa huwa yasma' fasakat, dan diingkari oleh Aisyah, dan Ibnu Umar mendengar pengingkaran daripada Aisyah, dan Ibnu Umar pun terdiam. Wastahabbal i'timara fi Rajab Umar ibn Khattab wa ghairuhu, dan sebagian ulama seperti Umar bin Khattab menyukai untuk umrah di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Kenapa? Karena mereka akan ketemu dengan bulan haji. Ya, biasanya orang dulu zaman dahulu itu kalau mau haji biasanya berangkat bulan Rajab ya. Jadi berapa bulan sana? 4 bulan. Ya, yang disebut dengan haji turis. Haji turis kalau ketemu askar diusir. Pas mau Arafahan diusir, deportasi. Naudzubillah ya. Nah, jadi mereka melakukan itu karena mereka ingin menunggu bulan haji ya, dan lain-lain. Ya, sehingga para ulama berpendapat melakukan umrah untuk menyambung ke bulan haji, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh para ulama sahabat, termasuk Umar, Utsman, dan Ali, dan yang lain-lain. Nah, ini ya di bulan Rajab, dan sesuatu yang disunnahkan ketika seorang ingin melakukan Rajab, ingin melakukan umrah, karena dia akan menyambung dengan bulan haji. Tapi kalau kita terikat dengan kerjaan, nggak bisa ya. Cuti cuma sebulan, seminggu. Ya, cuma untuk umrah aja itu udah lumayan. Jadi kita sekarang nggak bisa melakukan umrah Rajab menunggu masa haji. Visanya kehabisan. Ya, visanya sekarang 3 bulan ya. Berarti kalau mau umrah, kalau mau haji, berarti umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Tahun lalu itu Pak, tahun lalu izin umrah itu bulan Syawal itu baru tahun kemarin. Biasanya kalau habis Ramadan itu ditutup umrah. Kemarin dibuka. Dan ditutup nanti pertengahan Dzulqa'dah atau seperti apa. Nah, tapi tahun kemarin ternyata kebijakannya berubah total. Karena mereka mengantisipasi jangan-jangan orang-orang yang umrah di Dzulqa'dah ini nanti mereka lanjut haji. Ya, maka ketika jamaah haji atau jamaah umrah melihat di situ bahwa pengumuman umrah sampai sekian tanggal Dzulqa'dah sekian, mereka berangkat, ternyata kebijakan berbeda. Ya, alhamdulillah jamaah kami ketika sampai Madinah, kemudian ya alhamdulillah sampai Madinah tidak ada pencegahan. Tapi jamaah yang setelah hari kami, ya, dulu berangkat hari Kamis kalau tidak salah ya. Jadi berangkat hari Kamis, yang berangkat Jumat Sabtu itu nggak nyampe ke Madinah, Pak. Ada yang nyampe ke Madinah itu memaksakan diri dengan visa yang sudah di stop, dibalikin lagi, Pak.
dari Madinah. Bahkan satu pesawat ini datang ke Jeddah atau datang ke Madinah, suruh balik. Itu tahun lalu kejadian itu. Makanya untuk antisipasi kalau umroh jangan di bulan Syawal. Takut kejadian itu terulang. Karena memang ini baru pertama kali kalau saya lihat umroh di bulan Syawal itu dibuka. Ya. Jadi pemerintah Saudi takut kalau orang-orang yang umroh ini nanti ngedekeng. Dia aja di Mekah, kan terdekat 3 bulan, Pak. Nanti jamaah haji sudah dibatasi sekian juta, ketambahan sama yang umroh ini, ngebludak. Ya lumayan kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lumayan di ini kan, bebas kita. Ya ternyata kebijakan Saudi itu cepat kilat, ya cepat perubahannya harus tutup, nggak ada ampun pokoknya. Nggak ada kasihan. Kalau sudah diputuskan tidak boleh masuk, ya itu jamaah kita, jamaah Indonesia yang mereka Sabtunya datang ke Saudi, ke Madinah atau ke Jeddah, wajib balik lagi, mirip seperti waktu Corona. Masya Allah. Maka kami bersyukur banget ya pas kami datang ke Madinah, kemudian sudah aman, Masya Allah, Alhamdulillah. Sementara jamaah yang lain ribuan itu mereka tercegat di bandara. Ada yang lolos dari bandara kena di Madinah itu. Wah, Masya Allah. Ya, maka kalau kita mau umroh berarti Desember. Ramadan saja terakhir kalau mau. Syawal udah jangan. Ya, khawatir ya. Padahal itu awal-awal Syawal itu kalau 2 minggu setelah, ya, berarti pertengahan Syawal, 15-an. Ya, 15-an. Itu kan masih jauh ke haji, Pak. Belum sampai Syawal selesai, bulan Syawal selesai, udah di stop. Itu kebijakan luar biasa, mengagetkan para traveling. Ya, pengelola travel kaget Pak itu. Wah, luar biasa itu. Harus gimana ya, negosiasi ke Saudi itu susah. Ya. Jamaah haji tidak, jamaah umrah tidak umrah, cuma ongkos sudah keambil. Masya Allah. Ya qadarullah ma syaa fa'al. Nah, jadi sekarang kita nggak bisa untuk melakukan umroh sambil menunggu haji, ya. Dulu mah mungkin masih sedikit yang umroh ya. Sehingga berusaha untuk diam di Mekah itu sampai 4 bulan. Insya Allah ya. Kalau kita dengar cerita orang tua kakek kita dulu kan, mereka haji itu setahun Pak ya. Jangan-jangan ada yang sudah haji setahun, naik kapal laut dari Tanjung Priok nyampe Jeddah, selahiran anak. Ya 4 bulan ya, perjalanan 8 bulan, haji 4 bulan, cocok tuh. Masya Allah. Tuh. Kalau sekarang kan cukup 20 hari Pak ya. Berapa hari sekarang? Ke Jeddah pakai kapal laut 20 hari. Nah, dulu 4 bulan. Masya Allah. Nah, ini perkembangan teknologi yang luar biasa. Cepatlah, lumayan kan, dari 4 bulan ke 20 Pak ya. Apa 10 hari ya, apa paham saya. Berapa sekarang nih? Nah, yang jelas sangat dimudahkan ya. Nah, kemudian ada riwayat dari Umar, Inna Allah kana yasna'u bihim dzalik liyahjiza ba'dahum an ba'd. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada mereka seperti itu agar mempersiapkan sebagian dari sebagian yang lain. Wa inna Allah ja'ala sa'ata mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Allah jadikan hari kiamat itu janji kepada mereka, sudah dijanjikan waktunya.
dan kiamat itu kondisi yang sangat pahit dan sangat mengerikan. Ya. Kemudian rawa Zaidah bin Abi Raqad an Ziyad At-Tamimi, Zaidah bin Abi Raqad dari Ziyad At-Tamimi an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, Rasulullah dalam ayat ini dikatakan jika masuk bulan Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa Allahumma ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampai kami ke bulan Ramadan. Wa ruwiya an Abi Ismail Al-Ansari annahu qala, dan diriwayatkan dari Abi Ismail Al-Ansari bahwasanya beliau mengatakan lam yasihha fi fadli Rajab ghairu hadzal hadis, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan Rajab selain hadis ini. Kemudian kata Ibnu Rajab wa fi qawlihi nazar, ucapan dari Abu Ismail Ansari yang mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan Rajab selain hadis ini perlu ditinjau ulang. Fa inna hadzal isnada fihi dha'af, karena sanad dalam hadis tadi ada kelemahan. Jadi doa yang disebutkan ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan dari sisi sanad adalah lemah. Nah, adapun ketika kita mau berdoa kepada Allah dengan doa ini, ya, boleh saja kita berdoa dengan doa ini dengan syarat tidak meyakini bahwa ini adalah doa Rasulullah SAW, karena dia adalah hadis lemah. Jadi kita boleh berdoa dengan hadis-hadis lemah, tetapi tidak meyakini bahwa itu adalah dari Rasulullah SAW. Ya, kita mengambil faidah daripada doa saja. Nah, kemudian wa fi hadzal hadis dalil ala istihbab ad-du'a bil baqa' ila azman fadilah. Dalam hadis tadi disebutkan tentang disunahkannya berdoa untuk hidup ilal azmanil fadilah, sampai ke waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Jadi dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Liidraki al-amal salihah fiha, karena supaya mendapatkan amal-amal soleh di waktu yang utama, yaitu bulan Ramadan. Fa innal mu'mina la yaziduhu umruhu ila khaira, karena seorang mukmin harusnya tidaklah bertambah umur kecuali kebaikan. Wa khairun nasi man tala umruhu, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Jadi umurnya panjang, amalnya baik. Jangan kebalik, umur panjang amal buruk. Makin tua makin keladi, makin tua makin waduh jadi ya. Nah, kalau pemuda dikupas-kupas, apalagi kelapa tua apa tuh diparut-parut ya, apa tuh Pak, masa muda dipuas-puas, masa tua tinggal kerut gitu. Bingung apalagi tuh pantunnya apa tuh, lupa tuh. Kelapa muda dikupas-kupas, kelapa tua di apa tuh, lupa ya. Waduh, gagal ini pantunnya nih ya. Jadi sebaik-baik manusia, kata Salam, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh, berbahagialah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Baik, kita dapati Masya Allah orang yang umurnya sekian puluh tahun, 80 tahun, tapi Masya Allah amalnya baik ya. Semakin umurnya bertambah, semakin amalnya baik. Nah, ini manusia yang terbaik. Nah, sebaiknya manusia yang terburuk adalah yang umur panjangnya yang panjang umurnya tapi amalnya buruk.
ini sangat beban ya untuk dirinya, lebih banyak dosa karena dia hidup tapi tidak memperbaiki amal, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana as-salafu yastahibbuna an yamutu aqba amalin salihin min shaum Ramadan aw ruju' min hajj. Para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in ingin kalau mereka itu mati setelah melakukan amal soleh seperti setelah Ramadan atau setelah pulang dari haji. Ya, itu para ulama. Ada juga teman ya meninggal dunia baru pulang dari umroh berapa hari? 2 hari atau 3 hari? Ya. Ternyata teman-teman dia cerita, dia itu pernah ngomong, saya mah meninggalnya pengen habis umroh. Bener Pak, diijabah sama Allah itu. Makanya ulah orang ngomong dah. Ya, tapi kalau memang pengen ya memang, ya kan masih baru dari umroh ya, semangatnya masih utuh, kemudian meninggal kan, masya Allah. Tapi nggak semua orang siap begitu kan Pak? Ya. Tapi kalau minta kepada Allah, ya meninggal setelah melakukan amal soleh, itu para ulama setelah pulang haji, karena mereka sudah semangat melakukan ibadah di bulan haji, dan mereka berharap dengan ibadah itu mereka sudah banyak kebaikan, sehingga ketika ditutup kehidupannya dengan haji, masya Allah, atau setelah meninggal, setelah melakukan bulan Ramadan, itu para ulama. Nah, jadi kadang ucapan-ucapan kita ini menjadi sebuah doa. Maka yang terbaik-baik bagus. Ya, kita mohon kepada Allah meninggalnya husnul khotimah. Kan umum. Ya. Kapan saja, yang penting husnul khotimah. Nah, jadi memang ucapan luar biasa, Bu. Ya, hati-hati ya. Hati-hati dengan kita ngucapin. Kadang ada yang mengaminkan, ya. Ada seorang ada para tabi'in ya, atau ya para tabi'in sedang ngumpul berempat, mereka duduk di depan Ka'bah ngobrol. Jadi menerawang masa depan kamu ngapain. Kata yang satunya, ya ditanya, kamu mau apa? Kamu mau jadi apa? Ya, Abdullah bin Zubair ditanya, kamu ngapain Abdullah? Mau apa kamu? Ya, Abdullah bin Zubair ya, sahabat ya, kecil. Kata Abdullah bin Zubair, saya pengen jadi gubernur Madinah. Wah. Kalau kamu mau ngapain? Tanya lagi ke yang satunya, Abdul Malik ya, bin Walid bin Abdul Malik ya, yang ketika itu, kamu ngapain? Kalau saya ingin jadi khalifah kaum muslimin. Oh, lebih luas lagi tuh Mas. Kemudian ditanya lagi yang satunya, saya lupa yang keempatnya siapa. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair, adiknya dari Abdullah bin Zubair. Kalau kamu ngapain? Biasa anak muda Pak, nongkrong gitu. Ya, tapi ini di depan Ka'bah ini ngobrolnya. Kata Urwah, kalau kalian semuanya milih jadi ketua, milih jadi presiden nih, milih jadi penguasa, saya menjadi ulama aja lah. Itu semua ketika mereka udah dewasa, dijawab oleh semua itu. Abdullah bin Zubair jadi gubernur Madinah. Yang tadi ingin jadi khalifah. Urwah bin Zubair jadi alim, faqih. Ya, keponakannya Aisyah. Masya Allah. Itu ngobrol biasa Pak. Bukan doa sampai nangis di Ka'bah, itu bukan. Ngobrol biasa itu. Makanya kalau ngobrol di Mekah itu yang bagus-bagus. Ya. Apa yang kita di depan Ka'bah itu ngomong apa yang bagus-bagus, pengen ini. Nambah umroh.
Ya, jadi yang bagus-bagus, karena itu adalah kesempatan. Ya. Kalau kita lihat dari obrolan ini, itu obrolan yang biasa gitu, obrolan yang menjadi obsesi mereka, tetapi masya Allah, Allah jadikan semua apa yang mereka ucapkan itu Allah kabulkan semua. Nah, luar biasa. Ya, ini omongan ya. Makanya kita harus menjaga ucapan-ucapan ini ya. Ucapkan yang baik-baik untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita ya. Jangan diomongin yang buruk-buruk ya. Awas dia, pakai sesudah lagi. Awas kamu nanti jatuh dari motor. Oh. Kalau nggak nurut sama ibu, kamu nanti jatuh dari motor. Jangan itu Pak. Jangan diomongin gitu. Khawatir. Ya, khawatir. Maka doakan yang terbaik saja. Kalaupun kita nggak setuju, mudah-mudahan Allah melindungi kamu. Tapi berat kayak ngomong gitu tuh ya. Kalau sudah lagi kesel mah itu pengennya yang buruk-buruk ya. Tapi harus dijaga itu. Ya. Makanya bagaimana cerita dari para ulama tentang Abdurrahman bin Sudais, ya, Imam Masjidil Haram yang sangat monumental ya, terkenal di mana-mana. Kemudian apa? Ketika Abdurrahman bin Sudais kecil itu tidak nurut sama ibunya, katakanlah wedel, nakal. Kemudian ibunya ngomong, semoga dia, bukan dia pakai Sunda ini, semoga kamu jadi imam Masjid Haram. Lagi-lagi marah itu, lagi marah ngomong gitu. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjid Haram. Masya Allah, diijabah oleh Allah menjadi imam Masjid Haram. Nah, luar biasa Pak. Makanya kita ngomong sama anak itu yang baik-baik ya, jangan yang buruk ya. Ataupun kita melihat saudara-saudara kita yang lain, kita doakan yang terbaik, ucapkan yang terbaik. Ada orang menikah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Nah, jangan dibilang, lah paling nikah ke sebulanan, paling ini mau nyampe setahun. Itu doa itu ya, bahaya itu. Bener, 10 tahun cerai dia. Oh, itu setiap orang lihat dia, mal utuh. Paling setahun doang mau nyampe. Berapa orang ngomong gitu? Dijawab sama Allah. Bener ya. Makanya ini ucapan kita itu luar biasa ya. Ya, makanya ucapan yang baik-baik. Khususnya untuk orang untuk anak-anak kita, anak didik kita itu harus yang bagus-bagus. Ya, jangan dibilang dengan kata-kata yang merugikan ya mereka sendiri. Ya, naudzubillah. Ya, ini adalah salah satu ya pembahasan dari kitab Lataif Ma'arif, Lataif Al-Ma'arif karangan Ibn Rajab tentang keutamaan bulan Rajab. Terakhir kata Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, Syahru Rajab syahrun lizar'i. Syahrun, bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahri saqyi lizar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram untuk tanaman. Wa Ramadhanu syahrin hasadiz zar'. Bulan Ramadan adalah bulan manen tanaman. Jadi kita di bulan Rajab ini bersiap-siap ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita mulai ya semangat lagi terus berpuasa, beramal soleh, yang melakukan sholat malam. Kemudian bulan Sya'ban, karena kita udah dekat lagi ke bulan Ramadan, kita terus pacu terus. Kita semangati diri. Ya, kita sirami tadi tanaman-tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab, kita tanam dan kita sirami dengan semangat. Kemudian nanti bulan Ramadan kita tinggal panen. Kita melakukan kebaikan-kebaikan Ramadan itu sudah terbiasa karena sudah tadi diawali dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita tidak kaget ya dengan 1 bulan penuh puasa itu karena kita sudah nyicil latihan. Sholat malamnya sudah nyicil, sholat sunnahnya sudah, puasa sunnahnya sudah nyicil, sehingga kita tidak kaget dan sudah biasa
Ya, apalagi kalau puasa Ramadan itu hampir kebanyakan puasa jadi nggak kabita ya. Coba kalau puasa di imah sorangan sendirian, aduh, anak-anak minum jus, kita ngeker lapar, kadang kebita ya. Apalagi istri misalkan masak buat anak-anak, ya. Atau istri puasa, suami tidak, suami dari pulang kerja bawa, masya Allah, udah, pokoknya gangguannya luar biasa di bulan-bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan aman. Ya, di rumah yang nggak puasa paling anak-anak kecil kita, atau mungkin istri kita yang sedang ada uzur. Nah, sehingga kita aman. Datang keluar orang pada puasa, datang ke masjid orang pada puasa. Ya, sehingga mudah ya untuk melakukan amal soleh. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, Bu. apa faedahnya puasa sunnah bulan Rajab? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Tadi bulan Rajab, puasa bulan Rajab? Sunnah, iya puasa bulan Rajab Pak Ustadz. Oke. Seperti disebutkan tadi, kalau kita mau melakukan puasa di bulan Rajab itu dibolehkan kapan saja, ya, tanpa mengikat waktu tertentu. Misalkan ditentukan harus seminggu pertama, ya, atau minggu pertengahan, seminggu pertengahan misalkan, ya. Tapi kapan saja di bulan Rajab kita melakukan puasa sunnah itu tidak masalah. Ya, mau Senin Kamis saja misalkan di bulan Rajab itu pun tidak mengapa, karena keumuman daripada bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita dipersilahkan untuk memperbanyak amal soleh, termasuk puasa sunnah, termasuk sedekah, ya, termasuk baca Quran, ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan di bulan-bulan Ashhurul Hurum, secara khusus bulan Rajab. Adapun tadi mengkhususkan hari-hari ya untuk melakukan puasa di bulan Rajab ini yang tidak ada keutamaan khusus, ya, menentukan sekian harinya. Baik Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, pertama, kalau saya mau umroh, tapi niatnya benar-benar niat, bukan ingin pamer atau gimana, memang udah niat dari lama gitu, dari hati. Tapi yang saya gunakan itu uang dari hasil hutang, itu utang ke bank banyak, gitu. Gimana Pak Ustadz? Dan yang kedua, seumpama saya mau berangkat umroh nih, tapi saya itu ngumpulkan ibu-ibu. Ibu itu maksudnya untuk ya sekedar pengajian kecil-kecilan, untuk pamitan, kan kita nggak tahu umur mah Allah yang ngatur. Terus yang kedua kan sering kumpul-kumpul, takut banyak dosa, takut suka gibah gitu, takut takut ada kata-kata yang menyakitkan hati tetangga atau teman kita. Niat kumpul seperti itu, atau kita berangkat aja gitu Pak Ustadz, tapi kumpul itu waktu pengajian itu bukan untuk riak pamer bahwa saya bisa umroh, bukan gitu. Itu benar-benar niat tulus dari hati, ingin minta maaf sama ibu-ibu yang selama ini mungkin saya ngomongnya menyakitkan gitu. Dan saya berangkat gitu aja. Saya minta saran dari Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih banyak. Makan ketupat pakai suku. Aduh, naon ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Diakhiri dengan ketupat nanti ya. Boleh ketupat nih. Rajab. Pertanyaan pertama tentang umroh dengan hasil pinjaman gitu ya? Dengan menghutang. Oke. Para ulama memfatwakan bahwa
uang pinjaman dengan hutang, dengan catatan hutang itu kiranya kita bisa membayar walaupun cicilannya misalkan berapa bulan, tapi kita punya uang yang bisa kita jadikan sebagai pelunasan. Nah, jadi kalau kondisi kita ada uang yang disiapkan untuk membayar dengan cicil, maka para ulama membolehkan orang berangkat haji, berangkat umrah dengan uang dari hutang. Adapun kita misalkan nggak ada bayangan bayarnya dari mana, bulanan nggak ada, kemudian ngutang, nah ini yang tidak boleh, karena akan menjadi semakin beban. Nah, tapi kita punya uang per bulannya sekian, tapi belum kumpul untuk sekian juta, puluhan juta, tapi bisa dikumpulkan sekian bulan. Nah ini yang dibolehkan. Jadi boleh kalau kita ada peluang, ada bayangan kita, sumber yang bisa kita jadikan sebagai untuk melunasinya, ya, walaupun dengan kesepakatan berapa bulan untuk melakukan umrah ataupun haji. Adapun pertanyaan kedua, kalau kita mengadakan haji, mau melaksanakan haji, melaksanakan umrah, kemudian kita ingin melakukan acara makan-makan dalam rangka silaturahim dengan tetangga. Nah ini sebagainya para ulama ya membolehkan untuk melakukan hal itu, ya, melakukan makan-makan sebelum melakukan umrah, ya, dengan tujuan kita mencari keberkahan, ya. Walaupun lebih ditekan lagi para ulama melakukan makan-makan itu setelah pulang dari safar. Jadi kita setelah pulang dari umrah baru mengadakan makan-makan sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah sudah bisa balik lagi dari safar. Nah, kalaupun mau dilakukan sebelum berangkat umrah karena tidak ada momen lagi untuk ketemu sama tetangga kecuali dengan cara seperti ini, ya, di luar niatan-niatan buruk kita itu, ya. Kalau niatan-niatan buruk berarti kan sudah jelas nggak boleh. Tapi kalau itu adalah hanya sekedar untuk mengundang teman-teman untuk bisa datang ke rumah, ya, minta doa supaya bisa diselamatkan, dimudahkan perjalanannya. Nah, para ulama ya membolehkan untuk acara ini, dan walaupun lebih utamanya adalah ketika kita habis pulang umroh untuk mengadakan acara makanan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah setelah kita melakukan safar jauh, kemudian kita melakukan tahaddus bin nikmah dengan mengundang teman-teman. Itu kalau mau, ya, kalau mau. Sebelum ataupun sudah, ini adalah sesuatu yang dibolehkan, ya, untuk kita lakukan dalam rangka seperti tadi. Nah, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Izin saya mau bertanya. Siap, Bu. Itu kan kalau bulan Rajab itu kan keistimewaan harus sering membaca salawat sebanyak-banyaknya. Mohon izin salawat yang paling bagus yang kita baca itu salawatnya seperti apa Pak Ustadz? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Abbas, kepada sahabat yang lain, yang dikenal oleh kita dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu yang ada di tahiyat kita, itu yang paling utama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini yang paling afdal, ya, bentuk salawat yang paling utama adalah yang datang dari Rasulullah, yang diajarkan kepada sahabat. Bahkan para sahabat mengatakan allamana Rasulullah SAW at-tahiyyat, ya, kama allamana al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kami tahiyat, bagaimana kita tahiyat, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami bagaimana membaca Al-Quran. Jadi tahiyatulillah wa barakatuh ini adalah, ya, diajarkan Rasulullah sampai kepada salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Atau kita simple
Allahumma salli ala Muhammad saja, ya, wa ala Muhammad. Ini salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, secara langsung. Adapun salawat-salawat yang ada di kita, ya, ini adalah salawat tentunya, ya, buatan manusia yang kita tidak mengatakan bahwa itu lebih utama daripada salawat ini. Ya, salawat dianjurkan langsung oleh Rasulullah. Ya, seperti ada salawat ya kafi, ya, ini salawatnya Abdul Qadir Jailani katanya. Ya, salawat Naria, salawat ini semuanya adalah bikinan orang. Adapun salawat yang diajarkan oleh Nabi, tentunya ini yang lebih utama, ya, yang lebih utama yang harus kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Ustadz, izin menanyakan, cuma tadi menebalkan yang disampaikan dan ditanyakan Bu Endang tentang kalau kita pinjam uang untuk berangkat umroh. Kami hanya menanyakan jika uang yang kita peroleh itu pinjamnya pinjam bank Pak Ustadz, konvensional, itu kan berbunga. Ya, mohon izin Pak Ustadz penjelasannya, terima kasih. Oke. Yang kita maksud menghutang itu yang tidak ada riba, ya. Misalkan minjem ke teman, ya, dia hanya meminjamkan saja, tidak ada unsur ribanya, ya. Karena riba nasiah, riba yang disebabkan karena terlambat bayar, misalkan. Ya, apalagi kalau kita bermuamalah ke bank, ya, tentunya di situ udah ada udah ribanya gitu, ya. Nah, udah ada ribanya. Kalau kita terlambat sekian akan minus sekian. Nah, tentunya ini tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan oleh kita, apalagi mau dijadikan sebagai wasilah untuk kita ibadah umroh, ya, ibadah kepada Allah, ya. Jadi yang kita maksud boleh menghutang itu menghutang yang tidak ada riba, yang tidak ada denda, ya, tidak ada denda. Mau minjem kemana saja, yang penting dia selamat daripada denda dan tidak ada riba, maka itu dibolehkan. Adapun minjam ke bank, maka ini tentunya akan menjadi masalah, ya, karena dia ada unsur-unsur ribanya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dalam ilmu kedokteran Pak Ustadz. Masya Allah. Maaf, keluar dari tema. Masya Allah. Ada kasus teman saya kemarin operasi jantung Ustadz. Yeah. Gimana hukumnya? Memang dokternya juga nanya dulu, mau nggak? Ini kan dikasih obat, tapi obatnya mengandung lemak babi. Itu satu hukum makan obat. Terus kedua tentang talak kias Pak Ustadz. Tanpa saya sadari ternyata itu bahan candaan. Apa itu? Suatu umpamanya kasus dalam setiap kali pertemuan, kadang-kadang si peserta itu kan ditanya tentang identitas, asal muasal dari mana, status segala macam. Kadang-kadang jujur aja laki-laki kadang-kadang suka ngakunya bujangan, gitu kan ya, bujangan tapi di tempat itu kata saya itu. Kalau di rumah punya anak dan istri, ketahuan. Itu aja Pak Ustadz tentang talak kias yang kedua. Terima kasih. Apa talak? Talak kias. Oh, talak kias. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penggunaan obat, ya, penggunaan obat yang mengandung unsur yang najis ataupun yang haram,
Ya, tentunya dalam batasan-batasan darurat yang tidak ada obat kecuali itu. Nah, maka para ulama pun sebagian membolehkan, walaupun kebanyakan ulama itu tetap tidak mengizinkan, ya, karena berdasarkan hadis bahwasanya Allah tidak menjadikan obat dari yang haram. Ya, Allah tidak menjadikan obat itu dari yang diharamkan. Ya, ini sebagian ulama, ya, kebanyakan ulama memegang hadis ini, sehingga obat-obat yang sudah diharamkan asal jenisnya ataupun yang sudah haramkan maka tidak boleh jadikan sebagai obat, ya, kecuali darurat yang kalau dia tidak menggunakan itu dia mati, dan itu pun yang temporer saja, tidak permanen ada di tubuh kita. Ya, seperti yang kita dulu, ya, meningitis. Dulu kan ramai bahwa suntik meningitis ada unsur babi. Ternyata setelah diprotes oleh kaum muslimin, ada ternyata yang tidak menggunakan itu. Ya, jadi karena sebagai muslim itu dia akan tetap mencari yang terbaik, halalan thayyibannya itu, dan tidak mau ketempelan yang najis gitu. Walaupun kata orang-orang kalau bukan dari babi nggak bisa gitu, tapi alhamdulillah ternyata Allah berikan yang lebih baik. Barangkali kita sudah dipojokkan supaya kita mengakui keutamaan si B1 itu. Semua, Pak, kalau kita lihat semua dimunculkan itu babi, yang koas yang paling bagus itu dari babi, sikat yang paling bagus dari babi. Jadi seakan-akan babi itu luar biasa gitu. Apa enggak ada lagi yang lain? Nah, ini kan sebenarnya permainan daripada orang-orang kaum kafir, ya, yang sengaja ingin menjadikan sesuatu yang haram itu dipakai oleh kaum muslimin. Nauzubillah. Ya, jadi sayang kasus tadi, kalau memang tidak ada yang dijadikan sebagai obat untuk mengatasi penyakit itu, maka sekedarnya saja. Tapi kalau masih ada, ya, maka kita nyari yang lebih aman, ya, lebih aman. Kemudian yang disebut dengan talak kias atau dalam bahasa ulama kinayah, sebenarnya itu tidak masuk ke dalam talak kias ataupun talak kiasan, tidak, ya, tidak, karena dia hanya mengatakan status sekarang, ya, dan dia tidak mengatakan saya ceraikan isi, tidak, ya, cuma bohong doang gitu. Ya, bohong doang gitu, bohong, ya, kan bohong nggak boleh, ya. Kalau PRT gitu juga, Pak? Oh, enggak. Nggak pernah ditanya soalnya, ya. Orang udah pasti tahu, ya. Oke. Jadi kalau ditanya dan nikah belum, masih bujang, nggak bakal percaya. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong gitu, ya dia tidak masuk ke dalam, ya, perceraian. Dia hanya, kalaupun dia sengaja berdusta, ya hanya nilai berdusta, ya, tidak sampai kepada nilai cerai. Kalau mungkin gini, ada orang, seorang nih sama istrinya, sama istri, berjalan sama istri, karena mungkin istrinya kurang cantik, ditanya oleh orang, ya tasaha, mah babaturan orang, ya. Eta istri lain. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu. Yang dikhawatirkan ini masuk kepada talak kias tadi, cerai kias. Ya, tapi harus ditanya juga niat kamu ngomong itu apa. Ya, kalau niatnya saya mah nggak ngomong buat cerai, cuma saya mah izin bang ngaku istri. Ya Allah, ngapain nikah kalau izin, we? Pohara amat gitu, ya, suami sampai tidak mengakui istri sebagai istri. Ada itu gitu, Pak, ya, karena dia melihat dia lebih ganteng dari istri, lebih ganteng, ya, orang dia istrinya cantik, ya. Ketika ditanya nggak mau ngaku itu istri. Beda dengan Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Namrud, siapa ini?
Nabi Ibrahim tidak mengatakan istriku, tapi dia mengatakan saudaraku. Karena ada tujuan untuk menyelamatkan orang ini, istri. Kalau ditanya siapa ini istri, diambil sama Namrud. Jadi jawara bikang, jawara awewe. Ya. Jadi jawara bikang itu bu, istri orang dicuri. Kalau nggak dibunuh ya dicuri aja. Banyak di Malimping dulu mah. Termasuk di Gintung tuh bu, ada itu. Di depannya itu, di pas tanjakan, pas di atas rumahnya Pasar Nata itu. Ah, dia, itu dia. Jadi di kampung saya, Pak, ada jawara, ya, jawara. Masih keluarga lah. Itu dia ambil istri ini dari Arangkas. Nggak tahu ketemunya di mana.